Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana kabar teman-teman? 2 minggu ini nggak kerasa kita udah saatnya buat ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang, tentang kehidupan kita orang-orang Indonesia di Jepang. Apapun itu teman-teman, semoga teman-teman yang dengerin ini entah di Indonesia atau di belahan negara lainnya itu tetap sehat, tetap semangat buat menjalani aktivitas yang masih belajar yang masih study, ya semoga studinya lancar, dan yang masih kerja semoga kerjanya juga lancar, rezekinya juga lancar. Nah, ngomongin episode kali ini teman-teman, jadi untuk episode kali ini tuh gue pengen membahas sebuah hal yang memang lagi banyak-banyaknya gitu. Kalau di Jepang itu pada bulan April sampai Mei, mungkin Mei Juni juga masih ada, tapi biasanya antara April sampai Mei. Jadi teman-teman, kalau di Jepang itu bulan April dan Mei itu kalau kita misalkan datang nih ke tempat kayak Nitori itu kayak tempat jualan furniture gitu loh, kayak IKEA tapi versi Jepang ya. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat kayak gitu itu pada bulan April, Mei, mungkin Juni ya, itu suka banyak campaign teman-teman, ya kayak diskon dan lain-lain. Itu tuh bukan karena nggak ada alasannya atau lagi pengen diskon doang gitu, enggak. Biasanya teman-teman pada bulan April dan Mei itu di Jepang, khususnya Tokyo ya gue kurang tahu di di bagian kota lainnya di Jepang, khususnya di Tokyo pada bulan April dan Mei itu lagi banyak-banyaknya orang itu pindahan. Jadi entah itu pindahan dari tempat yang lama ataupun pindahan ke tempat yang baru. Kenapa? Karena pada bulan April Mei itu tuh bulan dimana memulai tahun ajaran baru, ataupun yang memang baru masuk kantor atau baru keterima di salah satu perusahaan itu biasanya bulan itu tuh baru mulai kerja di kantor itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita datang kayak ke IKEA atau ke Nitori yang tempat yang memang jualan furniture dan lain-lain itu tuh biasanya banyak campaign yang bertulisan kayak Shin Seikatsu, jadi kayak kehidupan yang baru, entah yang pertama kali baru mau masuk kuliah atau universitas ataupun tahun ini lulus terus langsung masuk ke perusahaan di mana dia keterima tahun lalu gitu teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang bakal pengen gue bahas buat episode kali ini yang berkaitan tentang Shin Seikatsu itu tuh, ataupun memulai kehidupan yang baru itu. Nah, jadi gini teman-teman, seperti yang udah gue ceritain tadi di awal, kalau bulan April, Mei, mungkin Juni itu lagi banyaknya orang-orang pindahan, jadi cari apartemen, terus cari tempat tinggal yang baru. Nah, untuk episode kali ini, gua itu pengen bercerita sedikit tentang pengalaman gua ataupun teman-teman Indonesia lainnya yang memang tinggal di Tokyo atau tinggal di Jepang, tentang gimana sih proses kita itu mencari tempat tinggal di Jepang. Jadi nggak seperti yang mungkin kita pernah alami gitu loh di Indonesia ketika kita nyari kos-kosan atau kita nyari apartemen gitu. Karena ya kita tahu kalau di Jepang itu pasti punya rules yang beda gitu, punya budaya yang beda. Nah, banyak hal-hal yang
nggak kita duga gitu loh teman-teman, ketika kita itu pindahan atau nyari tempat yang baru, tempat tinggal yang baru di Jepang. Nah, maka dari itu untuk episode kali ini itu gua bakal ngebahas gimana sih prosesnya, misalkan cari pindahannya tuh gimana, cari tempat tinggalnya tuh gimana, itu apakah sama kayak di Indonesia, apakah sama kayak waktu kita kuliahan dulu nyari kos-kosan gitu. Terus kira-kira pindahan di Jepang tuh kayak apa sih gitu loh. Apakah sama-sama aja juga di Indonesia prosesnya dan lain-lain. Terus sampai nanti di akhirnya kayak gue akan bercerita juga, karena ini adalah hal yang penting terutama buat teman-teman yang sekarang tinggal di Jepang ataupun nanti yang pengen tinggal di Jepang, bahwa biaya mencari tempat tinggal baru itu nggak sedikit teman-teman. Jadi itu mungkin pengetahuan yang baru nanti juga buat kalian yang memang tertarik tinggal di Jepang. Jadi kalian jangan kaget dan kalian mesti persiapkan biaya itu sebesar itu untuk ketika kalian itu mau cari tempat tinggal yang baru. Nah, pertama, jadi gimana sih sebenarnya proses kita terutama foreigner ya, maksudnya orang luar yang bukan non Japanese itu mencari apartemen atau tempat tinggal di Jepang. Jadi dalam prosesnya teman-teman, gue nggak tahu ya, mungkin sedikit mirip ketika kalian mencari apartemen gitu loh di di Indonesia. Nah, di Jepang itu biasanya kalau mau nyari tempat tinggal yang baru itu harus dari agent gitu teman-teman. Jadi kayak realtor gitu loh, orang yang tugasnya itu atau perusahaan yang punya database di mana aja apartemen yang kosong dan lain-lain, dan kita datang ke sana, kita konsultasi ke mereka, misalkan mau tinggalnya di daerah mana gitu loh, mau deket dengan station yang mana gitu. Terus kan biasanya orang juga mikir kan kerjanya di mana, jadi supaya enak bolak-baliknya kira-kira paling enak di mana gitu. Terus ya kayak gitu kan, itu penuh pertimbangan gitu loh teman-teman. Karena kalau komuter kan kita gak enak juga kan, capek-capek, terus apalagi kadang biayanya juga nggak masuk gitu, karena kalau kita nyari yang di daerah pusat Tokyo itu udah kemungkinan besar bakal mahal banget kan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah jadi pada umumnya orang Jepang itu memang kalau mau cari tempat tinggal yang baru itu datang ke realtor atau enggak ke agent yang mengkhususkan buat nyari tempat tinggal kayak gitu teman-teman. Ya enggak sesimpel kalau kita dulu misalkan nyari kos-kosan gitu, kita jalan aja di situ, kalau ada buka kos-kosan kita tinggal datengin rumahnya, apakah ada tempat yang kosong atau enggak, terus gimana terus bisa besoknya pindah kayak gitu. Nah kayak gitu tuh enggak sesimpel itu. Mungkin bagi teman-teman yang memang pernah menyewa apartemen di Indonesia ataupun di Jakarta ya, itu kan mungkin kayak prosesnya juga enggak segampang atau sesimpel kayak nyari kos-kosan, mungkin lebih mirip seperti itu teman-teman. Terus waktu proses pencarian itu teman-teman, itu ada satu hal yang kemungkinan orang luar itu ketika datang ke Jepang itu banyak yang nggak tahu teman-teman. Jadi ya sebenarnya gampang gitu loh, kita bisa nyari di internet kayak tempatnya ini bagus, ada fotonya juga, terus pengen daftar atau pengen masuk ke apartemen itu gitu. Terus kita bilang ke agentnya, gue pengen yang di sini nih, yang ini nih. Nah memang nyarinya itu gampang teman-teman. Cuman ada satu kendala bagi kita orang luar atau non Japanese teman-teman. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya ini rasis atau enggak, gue sih nggak
melihat ini itu seperti itu. Cuman memang kalau kita nyari rumah atau apartemen di Jepang itu, misalkan nih dari 10 dari 10 apartemen yang kosong, terus kita konsultasikan ke agentnya, kemungkinan cuma 2 sampai 3 apartemen yang memang foreigner atau orang luar itu bisa tinggal di situ. Jadi dari 10 itu ya paling cuma 2 sampai 3 gitu. Untung-untung dapat 4 gitu. Nah, dari 2 sampai 3 atau 4 apartemen itu yang memang terima orang luar, itu tuh masih kemungkinan nggak terima student. Ya, kebayang nggak? Jadi dari 2 sampai 3 itu memang dia terima foreigner kan, orang luar, tapi biasanya mereka lebih banyak terima ketika foreigner itu udah bekerja ketimbang foreigner itu masih student atau masih pelajar gitu. Jadi memang waktu gua itu pertama kali datang ke Jepang terus nyari tempat tinggal itu memang susahnya setengah mati, apalagi ketika itu gue itu masih statusnya itu pelajar gitu loh. Ya bayangin dari 10, ya itu dari 10 tempat yang biasanya tuh gini teman-teman, si agentnya tuh nanya kan ke kita mau tinggalnya di daerah mana, mau sejauh apa dari sekolahnya misalkan, terus mau sejauh apa dari dari station, terus budget kita berapa gitu per bulannya. Nah nanti mereka tuh cariin, mereka tuh kayak punya database-nya tuh banyak gitu. Nah dari tempat-tempat itu mereka nanti harus cek dulu teman-teman ke Kanri Gaisha. Kanri Gaisha itu kayak orang yang pengelola apartemen itu. Jadi dia nanya dulu, kayak telepon dulu. Biasanya kalau foreigner yang mau nyewa itu pasti dia langsung bilang apakah apartemen itu terima foreigner atau enggak. Nah biasanya dari 10 yang dia telepon itu paling cuma yaitu yang seperti gua bilang, cuma 2 sampai 3 apartemen yang terima foreigner. Nah masalah-masalah itu tuh yang gua waktu pertama kali cari rumah itu kayak kaget gitu loh. Dan itu mungkin pengetahuan penting bagi kalian yang memang baru pertama kali datang ke Jepang nih, baru banget tinggal di Jepang. Pahamilah bahwa nggak semua apartemen itu menerima foreigner kayak gitu teman-teman, apalagi foreignernya masih pelajar, itu tambah lagi susah kayak gitu. Nah memang karena beberapa peraturan itu kayak meribetkan buat foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang, ya alternatifnya sih kita kadang-kadang bisa cari aja kayak share house gitu loh. Jadi kayak kos-kosan gitu loh. Memang nggak sekos-kosannya kos-kosan orang Indo gitu, tapi kos-kosan itu share house itu biasanya dalam satu kamar itu nggak ada toiletnya, atau toiletnya bareng-bareng, atau enggak ada toiletnya cuman gak ada dapurnya, jadi dapurnya bareng-bareng. Nah itu macam-macam sih tipe-tipe share house kayak gitu. Nah biasanya share house itu lebih ramah terhadap foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang. Terus kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak semua apartemen itu terima foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang? Apakah karena orang asing yang tinggal di Jepang itu pada barbar gitu, terus nggak ngerti aturan, terus apakah berisik dan lain-lain? Sebenarnya mungkin ada sepersekian alasan, beberapa alasan menjurus ke sana. Tapi rupanya teman-teman, setelah gua tanya-tanya ke agennya, atau tanya-tanya ke orang Jepangnya, atau tanya-tanya ke teman-teman
lainnya, teman-teman lain yang memang udah lama tinggal di Jepang, rupanya alasan terbesar sebenarnya kenapa manajemen atau pengelola apartemen itu nggak menyewakan apartemen itu buat foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang, itu karena orang asing di Jepang cenderung untuk tinggal dalam jangka waktu yang pendek. Kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena bagi mereka itu juga ribet juga gitu, karena tiap orang itu baru masuk harus dibersihin kan, dan bersihnya tuh harus bener-bener kinclong sebersih-bersihnya. Terus ketika kita keluar kan pasti meninggalkan jejak dan lain-lain, itu juga harus dibersihin dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kalau yang penyewa itu orang Jepang, akan sangat mungkin mereka itu bakal tinggal di situ kayak lebih dari 2 tahun. Jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya kayak gitu. Karena ya kalau memang gak ada kebutuhan buat pindah, misalkan akhirnya dia berkeluarga, terus kan kalau udah punya keluarga harus pindah ke tempat yang lebih besar, itu biasanya orang Jepang jarang banget bakal pindah dalam waktu yang dekat gitu loh. Nah, kalau orang asing itu ya nggak tahu loh, misalkan nih entah studinya udah selesai atau enggak akhirnya balik ke negaranya for good kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh biasanya memang orang asing itu kalau menyewa apartemen ya kisaran antara 1 tahun, ya mentok-mentok kalaupun lama kayak 3 tahun 4 tahun gitu loh. Nggak tahu kenapa, ya memang kayaknya memang foreigner itu cenderung untuk suka berpindah-pindah gitu, tergantung situasinya, di mana dia kerja mungkin, atau enggak dia lulus misalkan dari language schoolnya. Kan language school paling antara 1 tahun 2 tahun, terus tiba-tiba dia udah keterima di salah satu universitas misalkan, terus universitasnya tuh jauh dari tempat dia tinggal sekarang. Nah, itu biasanya ya mau gak mau harus pindah kan. Nah, karena ribetnya dan mungkin bagi pengelola apartemen itu tinggal dalam jangka waktu pendek itu merugikan atau merepotkan bagi mereka, biasanya mereka lebih prefer, bukan gak boleh sih mungkin tepatnya, mereka lebih cenderung atau lebih prefer menyewakan apartemennya itu ke orang Jepang sendiri kayak gitu teman-teman. Bukan karena apakah orang asing itu rusuh atau berisik, suka party dan lain-lain. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi alasan terbesarnya itu bukan karena itu, tapi karena memang orang asing itu jarang banget yang tinggal lama di satu apartemen kayak gitu teman-teman. Itu juga mungkin kenapa share house itu memang menjadi salah satu pilihan yang pilihan yang bagus gitu loh buat orang asing yang tinggal di Jepang. Karena pertama, biasanya share house itu prosesnya gak ribet, terus biayanya itu juga gak seperti apartemen biasa gitu. Nanti gue bakal jelasin kira-kira sebenarnya ketika kita pindah dan masuk ke apartemen itu banyak banget hal-hal atau biaya-biaya atau uang yang harus dikeluarin buat ini itu. Nah, di share house itu nggak seperti itu, jadi lebih gampang, lebih simpel, biayanya juga nggak terlalu besar kayak kita nyewa apartemen. Terus ya biasanya sih kayak setahun ataupun nggak kurang dari setahun itu kita nggak kena penalti kalau kita keluar dari tempat itu gitu loh. Soalnya kalau apartemen itu biasanya ya pada umumnya kita kena kontrak selama 2 tahun. Jadi kita kontraknya itu 2 tahun baru habis kayak gitu. Dan biasanya kalau kita pindah kurang dari setahun itu
kita kena penalti dan harus bayar sekian sekian ribu ya, sekian puluh ribu gitu yen, sekian 30.000 ya, berarti sekitar 1 sampai 3 jutaan gitu loh kalau kita keluar kurang dari 1 tahun teman-teman. Terus kalau memang akhirnya boleh, terus kita sama-sama tertarik dan diizinin oleh pengelolanya bisa tinggal di situ, sebelum itu biasanya pengelolanya itu nanti bakal telepon ke kita gitu. Jadi bukan telepon ke agent ya, telepon ke kita, kayak dia bakal ya tanya-tanya berkisaran tentang kayak asalnya dari mana, terus sekolahnya di mana, terus kita kerja atau enggak, atau kerjanya di mana, atau misalkan part-time-nya di mana, dapat duitnya berapa, dan kurang lebih kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, setelah si pengelola apartemen itu telepon, dia nanti akan mempertimbangkan juga gitu dari situ apakah nanti terima kita atau enggak. Nah, biasanya kalau nanti terima kita, dia akan hubungin ke agent yang tempat kita minta cariin apartemen itu. Dari situ baru kita dihubungin sama agentnya kalau udah oke dan siap buat ngurus dokumen lain-lain dan bayar kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu kan baru proses kayak screening, mencari apartemen dan lain-lainnya. Nah, ketika kita udah oke, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita ribetkan gitu ketika kita itu pindahan. Andaikan misalkan kita udah fix nih tempatnya di sana gitu. Nah, untuk kita pindahan itu memindahkan barang kita, apalagi kita udah tinggal cukup lama terus punya barang macam-macam nih di apartemen lama kita, terus kita mau pindahan ke apartemen baru itu tuh ribetnya setengah mati teman-teman. Pertama, kita kan nggak punya kendaraan juga, terus kalaupun mau naik taksi juga mahal ya kan, bolak-baliknya gimana, dan ya itu harus misalkan kita nggak, biasanya orang Jepang sih pakai jasa pindahan sih. Nah, misalkan kita nggak pakai jasa pindahan, ya kita bolak-balik bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain, jalan atau enggak naik kereta, itu kan ribet setengah mati. Meskipun ya kita bisa aja sih kayak orang Jepang gitu pakai jasa pindahan, cuman ya lu tahu ketika jasa atau servis yang melibatkan tenaga manusia itu di Jepang mahal, jadi ya nggak murah juga gitu. At least lu harus ngeluarin uang mulai dari 3 sampai 4 jutaan gitu loh buat mindahin barang doang dari apartemen lama ke apartemen yang baru. Biasanya kalau orang asing di Jepang itu suka nyari ada di Craigslist. Jadi kayak Craigslist Tokyo, di situ itu kayak website gitu loh, website forum gitu-gitu. Nah, yang jualan jasa atau barang sesama foreigner gitu tuh. Nah, biasanya di Craigslist itu ada orang asing juga yang menawarkan jasanya dia buat bantuin kita pindahan. Memang jatuhnya bakal nggak semahal kalau pakai perusahaan pindahan gitu loh. Tapi biasanya dia kayak punya pick up buat disewain, nanti dia nyetir, terus kita kayak pindahin sendiri barangnya, bantu dia lah, maksudnya dia juga bakal bantu bawa barang itu ke pick up-nya, kita juga bakal bantu pindahin barang ke pick up-nya dari sana, terus nyampe tempat tujuan, terus kita ikut bantu nurunin barangnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau pakai jasa pindahan kan kayak kita terima beres gitu loh, dia yang masukin dan mereka sendiri juga yang bakal turunin barang kita. Terus biasanya perusahaan pindahan di Jepang itu kayak sangat rapi teman-teman. nggak asal kerjanya gitu. Mereka kayak punya tempat sendiri buat
barang pecah, dia punya tempat sendiri buat gantungin baju dan lain-lain. Terus semua barang kalian itu kayak dibungkus supaya nggak lecet dan lain-lain. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya gimana ya, karena kita bayarnya juga mahal, ya otomatis pekerjaan yang mereka pelayanan yang mereka berikan pun pasti profesional kayak gitu teman-teman. Terus sebenarnya ada satu yang perlu kalian ketahui ya, kalau kalian pindahan nih, misalkan teman-teman nanti nih yang tinggal di Jepang pengen pindah rumah, atau teman-teman nanti yang pengen tinggal di Jepang terus gak tahu apa-apa, ada satu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita pindah atau kita pulang for good ke Indonesia, yaitu barang yang bakal kalian buang atau nggak kalian bawa. Kenapa? Karena seperti yang sering gue ceritakan gitu, kalau di Jepang itu kita nggak bisa main buang sampah gitu aja teman-teman. Meskipun udah dibungkus rapi, bukan di situ poinnya, karena mereka itu punya jadwal sendiri. Misalkan yang kertas itu kapan, yang plastik itu kapan, yang botol plastik itu tuh kapan. Nah, kalau kita mau pindah itu tuh kita harus jauh-jauh pertimbangkan matang-matang barang apa yang bakal kalian buang, barang apa yang bakal kalian bawa gitu loh. Karena misalkan itu furniture atau barang-barang yang besar, itu tuh kita nggak boleh main buang gitu aja gitu loh teman-teman. Itu tuh kayak kita harus telepon kelurahannya, kita mau buang ini nih, terus harganya berapa, nanti kapan diambilnya. Nah itu tuh kita harus reservasi dulu teman-teman, dan itu nggak mungkin bakal diambil besok. Biasanya mungkin karena truknya juga terbatas, kayak bisa sebulan dari kita telepon gitu loh. Nah padahal misalkan nih, ini juga peringatan juga nih buat teman-teman yang memang nanti udah tinggal di Jepang lama, terus punya banyak barang, terus akhirnya kalian pulang for good gitu loh ke Indonesia, dan barang kalian yang gak pengen kalian bawa itu kalian buang. Itu tuh kalian perlu perhatikan teman-teman, buang barang itu gak segitu gampangnya di Jepang. Jadi misalkan kalian memang udah berencana pulang atau berencana pindah, at least sebulan sebelumnya itu kalian harus ngurusin semua sampah-sampah atau barang-barang yang memang gak bakal kalian bawa gitu loh. Karena misalkan kasur atau futon atau selimut atau bantal, itu tuh semua nggak segampang itu buangnya gitu. Kalian harus telepon, kalian harus reservasi, ya janjian kapan dikasihin ke merekanya, ditaruh di luar gitu maksudnya. Karena kan kita butuh tiket juga, nah bayarnya berapa. Nah biasanya kayak butuh waktu sebulan setelah itu. Jadi kalian harus prepare gitu loh kalau misalkan mau buang sampah yang besar-besar di Jepang. Jadi jangan ignorant juga gitu, jangan main buang aja. Itu karena itu bakal mengganggu gitu loh sebenarnya. Dan kita bakal ditelepon gitu sama si pengelola gedungnya, kok ini ada barang kamu atau bekas kamu gitu tuh, atau tiba-tiba yang pulang ke Indonesia main tinggalin aja barangnya di apartemen. Itu nggak boleh teman-teman, karena itu merugikan yang pengelola atau yang punya apartemen juga. Ditambah itu juga bisa membuat citra orang asing yang tinggal di Jepang pun ikut jelek gitu. Maka ya kali aja setelah kejadian itu si pengelola gedung itu atau pengelola apartemen itu memutuskan, gara-gara orang asing tuh kayak gini nih, jadi males deh udah nyewain buat orang asing. Ya mungkin ada faktor itu juga kenapa pengelola apartemen atau yang punya apartemen itu segan atau berpikir dulu gitu loh buat nyewain apartemennya mereka ke orang asing yang tinggal di Jepang. Gimana teman-teman? Ribet nggak? Ribet banget kan ya? Emang ribet banget sih kalau mau pindahan di Jepang gitu. Kayak banyak yang harus dipikirkan, banyak
banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus direncanakan, terus belum lagi proses mencari apartemennya yang kita sesuai gitu loh, dengan budget, dengan jarak, dengan tampilannya juga mungkin. Nah, beban-beban buat pindahan itu sebenarnya nggak berhenti di situ teman-teman. Kenapa? Karena ini buat poin terakhir, gue bakal cerita kira-kira biaya buat pindahan itu berapa sih? Karena ini pasti di luar akal gitu loh. Apalagi kalian yang gak pernah atau baru pertama kali tinggal di Jepang atau baru pertama kali mulai hidup atau merasakan hidup di Jepang. Karena kayak gini teman-teman, berbeda dengan misalkan kita ambil contohnya Indonesia ya. Berbeda dengan Indonesia, kalau di Indonesia itu kayak kita nyari apartemen atau kita nyari kos-kosan ya biayanya ya biaya per bulan itu tuh atau biaya per tahun kalau apartemen kan. Atau kalau rumah ya mungkin kos-kosan ada biaya ininya sih, apa sih namanya, biaya depositnya gitu. Nah di Jepang itu enggak teman-teman, banyak banget biaya yang kita harus keluarin kalau kita baru menyewa apartemen itu. Nah ini gue punya list sebenarnya yang biasanya ketika kita baru masuk apartemen itu biaya apa aja sih yang harus kita bayarkan ke pengelola apartemen. Nah, pada dasarnya biaya yang kita keluarkan buat bayar apartemen baru itu, sewa apartemen baru itu kira-kira 3-4 kali dari harga sewanya teman-teman. Kenapa? Nanti deh. Misalkan nih harga sewa itu patoklah 50.000 per bulan, yang sekitar 6 atau sampai 7 juta gitu. Itu bayar sewanya. Ketika kita baru sewa ke apartemen itu, biasanya biaya itu tuh kalikan 3 atau 4. Misalkan 5 juta berarti kali 3 atau 4 sekitar 15 sampai 20 juta kan. Nah, biaya itulah yang harus kita bayarkan ke pengelola apartemen atau penyewa apartemen itu ketika kita pertama kali masuk ke apartemen itu teman-teman. Kenapa? Karena di Jepang itu ada biaya-biaya di luar biaya sewa yang mungkin ini tuh apa ya, budaya mungkin ya, budaya orang Jepang yang kita sendiri tuh nggak ada gitu loh di Indonesia gitu loh. Pertama, biasanya nih kalau kalian nyari sebuah apartemen itu biasanya udah ada listnya, ada biaya rentnya, terus biasanya ada uang kunci. Gue juga nggak tahu sebenarnya uang kunci itu buat apa. Ada uang kunci, terus ada uang terima kasih teman-teman, ada uang terima kasih, terus sama ada deposit. Nah, uang kunci, uang terima kasih, dan deposit itu tuh yang paling signifikan nominalnya untuk mengkalkulasikan kira-kira berapa sih yang harus kita bayarkan ketika kita pertama kali nyewa apartemen itu. Kenapa? Karena uang kunci, uang terima kasih, dan uang deposit itu biasanya nominalnya tergantung dengan uang sewanya teman-teman. Misalkan uang sewanya itu 50.000 per bulan, biasanya uang kunci dan uang terima kasih itu ya seharga uang sewanya gitu loh. Bahkan 2 kali uang sewanya, ada yang kayak gitu. Nah, deposit pun seperti itu. Cuman deposit itu bisa kembali ke kita setelah kita keluar, setelah dikurangin dari biaya bersihnya, biaya bersih-bersihnya, biaya memperbaiki apa yang rusak dan lain-lain. Nah, itu biasanya kembali. Cuman uang kunci dan uang terima kasih itu nggak bakal kembali, dan itu kita harus bayarkan di awal ketika kita mau nyewa apartemen itu. Kenapa ada seperti itu? Ya gue nggak tahu gitu loh. Foreigner yang lain pun
orang asing yang lain pun juga mengeluhkan hal itu gitu loh, karena nggak make sense gitu. Tapi ya gimana, mungkin itu adalah budaya orang Jepang sendiri sih. Alasannya kenapa ya gue juga nggak tahu gitu loh. Tapi biasanya nggak semua itu meminta uang kunci dan uang terima kasih. Biasanya ada yang uang terima kasihnya doang, ada yang uang kuncinya doang, terus ada yang malah nggak ada kedua-duanya tuh, ada juga yang seperti itu. Jadi kan biaya masuknya murah gitu, ada yang kayak gitu. Tapi itu sangat jarang sih teman-teman. Biasanya sih ada di salah satu itu gitu, ataupun bahkan keduanya, ataupun ada di duanya, yang satunya itu 2 kali lipat gitu, 2 kali lipat biaya sewanya. Ya kayak gitulah ribetnya biaya-biayanya. Dan itu selain biaya itu, kita pun masih tetap ada biaya yang harus kita keluarkan. Pertama, ada biaya asuransi, ya kan? Itu asuransi. Kedua, kita juga biasanya harus bayar cleaning fee juga. Terus belum lagi biaya dari agentnya itu. Biasanya agentnya itu ngambil antara 50% sampai 100% ada dari biaya sewa itu. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya kenapa ketika kita pertama kali pindah ke apartemen itu, kita at least harus mengeluarkan biaya 3-4 kali lipat dari harga sewa apartemen itu, teman-teman. Kayak gitu, seribet itulah kalau kita mau pindahan di Jepang, teman-teman, atau kita mau mencari tempat tinggal yang baru di Jepang, teman-teman. Karena ya kalian tahu lah Jepang ribetnya tuh kayak gimana. Tapi ya mau gimana lagi, itu memang cara mereka berbisnis gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman kita perlu tahu dan kita harus prepare juga gitu loh, supaya kita waktu akhirnya pindah apartemen atau pindah tempat tinggal, kita tuh nggak kaget juga. Wah anjir, misalkan rupanya biayanya tuh gede banget gitu loh, di luar dugaan kita. Kok nggak kayak di Indonesia cuma bayar sewanya doang gitu. Nah, di Jepang tuh nggak seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itulah biaya-biaya yang harus kita keluarkan gitu loh ketika kita pengen pindah. Setelah semuanya nih prosesnya selesai, terus kita bayar, terus kita akhirnya pindah ke tempat yang baru, masih ada satu pekerjaan lagi yang kalian harus lakukan kalau kalian itu tinggal di Jepang, yaitu kalian harus cabut registrasi di alamat yang lama, dan kita harus mendaftar ke kelurahan di mana kita tempat tinggal yang baru gitu, teman-teman. Kecuali kalau kalian masih dalam pindah tempat tapi masih dalam kelurahan yang sama, itu kayak ya karena kelurahannya sama, ya kalian tinggal datang ke kelurahan terus tinggal ganti alamat doang gitu loh. Tapi kalau berbeda kelurahan itu biasanya kita harus datang dulu nih ke kelurahan di mana kita tinggal lama itu buat bikin surat kalau kita pindah gitu. Nanti surat itu dibawa ke kelurahan yang baru dan kita bisa mendaftar di tempat atau alamat yang baru di kelurahan itu. Dan itu ingat teman-teman, bagi teman-teman yang tinggal di Jepang itu ada jangka waktunya, teman-teman. Jangka waktunya itu 14 hari atau 2 minggu. Jadi sebelum 2 minggu kalian harus buru-buru mendaftarkan tempat tinggal kalian atau alamat kalian yang baru ke tempat yang baru. Gue sih nggak tahu ya konsekuensinya kalau telat dan lain-lain. Gue sih nggak pernah tahu juga. Gue juga nggak pernah dengar ada yang pernah melakukan hal itu gitu, kayak telat kayak gitu tuh. Tapi ya sebagai warga yang baik, ya at least disegerakanlah sebelum 14 hari atau 2 minggu itu untuk cabut alamat di tempat yang lama, terus
registrasikan tempat atau alamat yang baru kalian di kelurahan yang baru. Jadi gimana? Ribet gak teman-teman? Gimana menurut kalian? Gue pengen tahu juga sih, misalkan teman-teman yang gak tinggal di Indonesia, maksudnya tinggal di luar negeri, kayak misalkan di Singapura atau di Eropa atau di Amerika, apakah kalian mengalami hal yang sama? Misalkan kalau kalian mau pindah atau menyewa apartemen yang baru, apakah seribet itu kayak di Jepang? Ditambah biayanya, kalau di Jepang kan seperti itu, kayak 3-4 kali lipat dari harga sewanya. Yang jelas ya kalau di Jepang tuh seribet itu teman-teman. Kalau kita mau mencari apartemen atau mencari tempat yang baru, sampai prosesnya gimana dan berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika kita mau pindahan atau sewa apartemen yang baru gitu. Jadi itulah teman-teman prosesnya kalau kalian pengen cari tempat tinggal yang baru atau kalian mau pindahan nih di Jepang. Jadi buat teman-teman yang udah lulus di Jepang, maksudnya kuliahnya udah lulus di Jepang terus pengen cari tempat tinggal yang baru, semangatlah dan persiapkan dengan baik. Jadi karena pindahan di Jepang itu memang stressful banget gitu loh. Banyak banget yang harus kita urusin dan banyak banget hal yang harus kita bayar. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu mungkin buat episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih dengerin Night in Tokyo sampai sekarang. Semoga kedepannya Night in Tokyo akan terus menjadi podcast yang jauh lebih baik. Amin. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow di night.in.tokyo. Kalian bisa search di Instagram, ataupun kalian bisa juga mampir ke website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com, karena di sana kalian bisa baca blog yang gue tulis, ataupun kalian bisa lihat foto-foto jalan-jalan gue di Tokyo atau di Jepang maksudnya. Atau kalian bisa juga dengerin podcast ini gratis di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com, dan semua episode itu ada di website itu teman-teman. Oke, sekian dulu buat kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam, selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Night in Tokyo. Sekian dulu buat episode kali ini, sampai jumpa lagi. Bye-bye.